Oke, selamat datang kembali di podcast Witel Sultra. Ya. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu lagi dari kita memilih salah seorang teknisi terbaik di Witel Sultra. Hari ini kita kedatangan Arya dari FMP. Sama, perkenalkan saya juga Arya. Nama kita hampir sama. Beda IG-nya dan Iya. Oke, Arya, bagaimana kabarnya Arya? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Oke. Apa hari ini sudah lagi jam kerja datang ke sini ya? Iya Kak, setelah jam kerja. Nah, jadi Arya ini kami milih Arya sebagai salah satu teknisi terbaik untuk dipanggil ke podcast. Jadi kita ada buat games nih ceritanya. Jadi gamesnya itu teknisi terbaik di beberapa periode akan kita panggil untuk menjadi podcast. Jadi mungkin hari ini Arya harus berbagi cerita. Boleh Kak. Ya, kita harus berbagi cerita soal kesuksesannya menjadi teknisi terbaik. Pada tanggal 12. Pada tanggal 12 ya. Nggak apa-apa kan jadi teknisi terbaik. Jadi sebenarnya podcast kita ini harus satu tim berdua. Jadi Arya itu ada timnya namanya siapa? Yaskar. Iya. Cuman Yaskar katanya lagi sakit, tidak enak badan katanya. Oke. Jadi pada tanggal 12 kemarin Arya berapa PS-nya? Alhamdulillah 4 Kak. 4 PS selama satu hari. Iya. PS tertinggi selama jadi teknisi itu paling banyak berapa? Pernah Pencapaiannya? dapat 6. Kalau dapat 7 sehari bisa gak? Ya tergantung kualitas WO. Kalau WO-nya jelas, Ah. TW 7. Oh. 10 bisa? Nanti Nggak bisa. dicoba. Karena mungkin 10. Nggak mungkin 10 kalau dalam satu hari. Kayaknya bisa tapi ya dicoba dulu. Nanti dicoba, iya. Oke. Jadi saya mau tahu dulu selama Ari sudah berapa lama kerja di Telkom? Di Telkom itu Sudah lebih dari 1 tahun. lebih dari 1 tahun semenjak. 7 kemarin 1 tahun. Oh, berarti dari 2021. Iya. Dari 2021 itu masuk di sini tes langsung di FMP ya? Iya, itu rekomendasi dari teman, ajak katanya mau kerja. Nah, coba siapkan berkasmu lalu bawa ke kantor FMP. Oh, gitu. Berarti temannya ini teknisi juga? Iya Kak, Oh, keren. teman teknisi sekaligus teman lorong. Oh iya Kak, Iya. siapa namanya? Riko Aris Munandar. Oh, Riko yang mengajak Arya ke sini. Nah, setelah 1 tahun berjalan itu awal masuknya itu berarti training dulu ya? Iya Kak. Training itu selama berapa lama? Kalau untuk training saya kemarin tuh 1 mingguan. 1 minggu. Iya, maksudnya untuk lingkup dari teman ke saya untuk ajar. Oh ya. Kenalkan ini alat-alat yang kita pakai kerja. Berarti selama ini sudah ada dasar untuk jadi teknisinya kita di IndiHome. Iya Kak. Oh. Oke. Keren ya. Sudah 1 tahun berkontribusi di sini. Jadi kalau dari perjalanannya selama 1 tahun ini kira-kira apa yang paling berkesan selama menjadi teknisi? Selama ada di Telkom. Kesannya itu Kak, alhamdulillah itu solidaritas dari teman-teman Oh saat iya. bekerja. Ketika kita punya kendala, pasti teman-teman itu selalu siap siaga untuk membantu Kak. Kayak Oh, kendala iya. di lapangan. Ya. Ya, saya salut lah sama teman-teman saya Pak yang ada di lapangan. Panas hujan. Iya, Ya. selalu. Wih, mantap. Nah, kalau untuk timnya sekarang Yaskar ya? Iya. Yaskar. Itu sudah berapa lama satu tim sama Yaskar? Kalau untuk sama Yaskar saya ini baru 4 kah 5 bulan. Oh, 4-5 bulan. Iya. Nah. Oh, jadi sebelumnya ada Ya, rollingan tim. Berarti sudah 2 kali kalau sudah sekitar 4-5 bulan. Iya, kurang lebih 2 kali. Sudah 2 kali. Tim pertamanya sama siapa? Pertama itu Riko. Oh, sama Riko, temannya itu. Tim Oh, ya. pertama saya. Nah. Terus yang kedua itu sama Ilham.
Oh, berarti setelah sama Riko, sama Ilham terus sama Yaskar yang ketiga. Oh, berarti sudah ketiga Oh iya, kali. ketiga kali. Iya. Oke. Kalau dari tiga tim ini pasti ada beda-bedanya juga ya? Koordinasinya atau apa? Tiga tim ini ya kayaknya aman Kak. Karena Aman. kita sama-sama di lapangan, artinya sudah rasakan itu kayak menarik bagaimana, kepanasan itu bagaimana, susah itu bagaimana, senang itu bagaimana. Artinya saya samakan semua, karena ada yang bilang mereka berbeda karena kita sama-sama di lapangan. Betul. Kalau menarik yang paling enak itu sebenarnya cuacanya kalau lagi hujan atau lagi panas. Kalau untuk cuaca sih sebenarnya Lebih enak mendung ya. mendung lebih enak. Iya. Karena kalau panas, wah luar biasa. Apalagi itu apalagi cuacanya Kendari sekarang, wih. lagi kurang bersahabat. Panas Kadang dingin. iya panas dingin. Siang panas, sorenya biasa hujan. Iya, kan. Oke. Kalau semenjak menjadi teknisi itu mungkin boleh diceritakan sejak pengalamannya di mana tempat yang paling jauh pernah dipasangkan IndiHome? Yang tempat jauh itu pernah saya itu masang di Tinanggea Kak. Di Tinanggea? Oh iya. Itu pun kami pergi pagi pulang malam. Oh pergi-pagi pulang malam? Iya, Udah bermalam? Enggak. Itu pengalaman itu untuk menarik saya yang paling jauh. Berapa WO ditarik di sana? Di sana kalau enggak salah kemarin itu kalau bukan 3-4. Oh, Iya, karena posisi ada DP Go Live di iya. makanya Paling jauh di Tinanggea, tapi langsung pulang balik. Iya, PP. Karena menjadi teknisi terbaik nih pada tanggal 12. Nah, boleh diceritakan ini kenapa bisa menjadi yang terbaik di tanggal 12 itu? Oh, baik Kak, saya coba untuk ceritakan singkat saja ya. Itu pertama itu sebenarnya kami juga kayak sebuah mimpi bisa berada di podcast ini. Karena kita tahu bahwa kemarin-kemarin itu kayak tim-tim lain itu di tanggal 9, 10, 11 itu biasanya ada yang 4. Ya. Ternyata di tanggal 12 itu tim saya yang sendiri 4. Saya bersyukur sekali sih. Baik, kalau untuk awalnya itu kena bisa 4 itu karena mungkin berkat kerjasama saya dan tim saya Kak. Oh ya. Iya, alhamdulillah juga mungkin pada hari itu saya dapat WO yang jelas dan pasti bisa ditarik. Pasti iya. ya. Karena itu Alhamdulillah. alasannya kenapa bisa PS banyak itu yang penting WO-nya jelas dan pasti. Iya. Ya. Begitu dia Kak, mungkin singkat ceritanya Kak. Kalau dapat 4 WO. Sebenarnya kendala kalau WO yang tidak jelas dan tidak pasti itu kayak bagaimana saja? Kayak contohnya Kak, saya kan dikasih orderan itu ada 3 WO. Nah, yang dikasih sama Bang Kiman sama Kasnis setiap paginya tuh, itu melalui teman saya dikasih, tapi kan satu tim. Terus kami survei ke WO tersebut, ternyata di tempat tersebut itu ODP-nya kalau bukan biasa itu kalau bukan full, biasanya itu dia jaraknya tidak spek atau tidak ada tiang, makanya kita pending dulu cari lagi WO lain. Oh gitu. Jadi ya memang yang kalau misalnya ada kendala seperti itu bisa PS-nya mungkin cuma 2 satu hari. Iya Kak. Tapi kalau yang jelas dan pasti bisa. Insya Allah lebih. Bisa sampai 7. Insya Allah kalau ada jalan. Kalau kira-kira sekarang, kalau boleh tahu sebenarnya paket yang paling banyak digunakan oleh pelanggan IndiHome itu paket apa saja? Kalau untuk paket yang sekarang itu yang paling yang lagi naik daun. Paket internet saja, paket Jitu. Paket Jitu. Iya. Karena saya berapa kali itu bawa STB tidak laku, belum bisa terpasang karena mereka rata-rata ambil paket Jitu. Oh, paket Jitu. Rata-rata pelanggan yang saya pasangkan dengan tim saya itu rata-rata paket Jitu. Kalau untuk yang pakai TV, siaran TV itu kadang-kadang saja. Oh, jarang-jarang sekarang. Jadi memang sekarang paket yang paling booming itu paket Jitu. Iya, paling itu mungkin karena paling murah juga. Iya Kak. Nah, uang pemasangan itu 170 kalau nggak salah. Ya. Dengan PPN itu. Ya 170 dan PPN. 300 lebih. Ya bulanan 200 sampai 300-an. Iya. 200. Memang paket Jitu yang paling banyak sekarang. Kalau paket yang bundling Netflix itu sudah banyak juga yang pasang atau sudah pernah pasang? Oh belum ada. Berarti kayaknya belum ada paket bundling Netflix. Ada paket bundling. Jadi ada paket bundling IndiHome itu paket bundling dengan Netflix.
Nah, dengan paket bundling Netflix itu sudah bisa langsung dapat bebas akses Netflix, dan biasanya digabungkan dengan kalau bukan Netflix dan Disney Hotstar itu ada juga paket yang Netflix dan WeTV gitu. Jadi mungkin kalau pelanggan-pelanggan yang suka nonton streaming film-film Netflix, nah lebih cocok pakai itu. Cuman memang kalau sekarang kalau pelanggannya kita mungkin banyak di paket Jitu. Karena memang mungkin kebutuhan dari pelanggannya kita kan rata-rata untuk pakai internet saja, internet browsing saja. Paling kalau menonton yang kayak YouTube dan lain-lain itu mungkin banyak juga ya. Cuman paling mungkin anak-anak sekolah pakai kerja tugas, belajar online. Iya, makanya lebih ke situ ambil paket Jitu kayaknya. Karena memang paket Jitu itu sebenarnya paket yang paling ditunggu-tunggu tuh. Paket Jitu murah. Karena pelanggan tanya ada paket yang lebih murah harganya. Ada paket yang paling murah harganya. Jadi memang kita di Kendari nih, paket yang paling banyak itu dicari paket yang paling murah. Iya, betul Kak. Memang paket yang paling murah paket Jitu. Apalagi biaya pasangnya sekarang 150.000. Jadi jangan lupa pakai paket Jitu, teman-teman. Lebih murah. Bincang lagi 30 Mbps. Kalau mau dipasangkan langsung ada Arya di sini. OTW. Langsung OTW. Ada KWO. Arya sudah bekerja di sini sudah 1 tahun lebih. Iya. Menuju 2 tahun lah istilahnya. 1 tahun berapa bulan? 3 bulan. Ya 3 bulan. Yang menjadi motivasi bekerjanya sekarang itu apa? Sudah menikah kah? Belum. Ini masih belum menikah ya. Jadi mungkin sudah punya pacar. Wah, sudah punya pacar. Jadi insya Allah mungkin motivasi kerjanya itu sekarang untuk apa? Kalau untuk motivasi sih saya mungkin untuk kedua orang tua dulu Kak. Oh, untuk kedua orang tua dulu ya. Juga sudah tua otomatis kan ke anak. Jadi saya sebagai anak ya kerja untuk orang tua dulu. Betul. Kalau ada lebih baru bisa. Oh iya. Anak berapa bersaudara ya? 3 Kak. Anak ke? 3. Anak terakhir. Anak bungsu. Berarti memang anak bungsu itu memang paling sayang sama orang tuanya. Iya Kak. Di antara saudara-saudaranya juga sayang, tapi anak ketiga itu biasa paling sayang sama orang tuanya. Karena posisi memang kakak sudah di sini, dia sudah di luar. Oh, sudah di luar semua. Kakak pertama sama kakak kedua. Kakak kedua yang di luar, kakak pertama tinggal di tempat lain, dia bukan di. Oh begitu. Keren. Memang jadi motivasinya sekarang. Kedua orang tua. Oke. Arya, kalau boleh tahu, Arya asli mana Arya? Kalau saya lahir di Kendari, tapi kedua orang tua itu asli Jawa. Oh, asli Jawa. Pantas namanya Arya. Ya. Tapi sudah pernah pergi ke Jawa juga. Asli Jawa mana? Jawa Timur. Oh, Jawa di Timur. Madiun. Di Madiun. Sudah pernah ke Madiun? Alhamdulillah setiap 5 tahun sekali pulang, tapi semenjak nenek sudah tidak ada. Tidak pernah pulang. Gimana 3 tahun? Tapi memang nenek sudah tinggal. Mama dari bapak. Mama dari bapak. Kalau ibu asli mana? Asli Jawa juga, Jawa Timur di Jember. Oh, di Jember. Temannya Mas Anang. Iya, dekat di situ. Oh iya Kak. Kakek. Oh iya. Alun. Tapi sudah tidak pernah ke sana. Oh iya. Sudah ada tuh. Memang kalau nenek sudah tidak ada itu biasa apa? Beda dia punya. Beda vibes-nya. Iya. Beda vibes-nya kalau misalnya kita pulang kampung sudah tidak ada nenek. Betul. Kalau ketemu sepupu juga mungkin bisa aja kalau video callan saja, chattingan. Kalau tidak ada nenek itu sudah beda vibes-nya. Nah, selama saya mau tahu atau mungkin bolehlah dikasihkan diberikan pesan dan kesannya selama kerja di Telkom, apa yang ingin disampaikan juga boleh disampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Untuk pesan dan kesan untuk teman-teman saya yang di lapangan itu cuma satu, tetap solid. Iya, tetap solid. Karena itu memang kunci untuk kita bisa. Selama ini sudah solid sekali. Alhamdulillah solid. Memang tim dari hari ini solid semua. Seluruh tim FMP berarti. Iya Kak, seluruh semua.
Karena kalau tidak solid tidak mungkin kita bertahan di sini. Betul. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini. Siap. Jadi terima kasih banyak untuk Arya sudah datang di podcast Witel Sultra episode kali ini. Semoga sukses selalu ya. Semoga seluruh pekerjaannya di sini lancar-lancar juga. Amin. Teman-temannya juga makin solid dan tetap semangat. Oke, kami tutup podcast Witel Sultra kali ini dan sampai jumpa.